Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Para tulab wa talibat rahimakumullah, pada pagi hari yang cerah ini kembali kita berkumpul di ma'had kita untuk melanjutkan perjuangan kita dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan segala usaha yang kita kerahkan untuk menuntut ilmu ini diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan bagi kita semua. Salawat beserta salam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad senantiasa kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulab wa talibat rahimakumullah, sesungguhnya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sayang, yang paling kasih kepada para sahabatnya dan juga kepada umatnya. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan kita semua untuk senantiasa berbuat baik, dan beliau juga mengingatkan kita agar tidak terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang merupakan dosa. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali memberikan wasiat, al-wasiyah kepada para sahabat. Beliau begitu sering memberikan wasiat-wasiat, pesan-pesan kepada para sahabat. Untuk apa? Untuk diamalkan oleh para sahabat dan juga oleh kita yang hidup di zaman sekarang ini. Di antara wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya yang mulia adalah 10 wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat yang mulia Muaz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW pernah memberikan 10 macam wasiat kepada Muaz ibnu Jabal. Wasiat artinya pesan yang berharga. Apa wasiat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Muaz ibnu Jabal? Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah taala dalam kitab Al-Musnad bahwasanya Muaz ibnu Jabal berkata, kata beliau, "Ausani Rasulullah SAW bi asyri kalimat." Rasulullah SAW pernah memberikan kepadaku 10 wasiat. Jadi Muaz mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kepadanya 10 macam wasiat. Wasiat yang pertama, la tusyrik billah wa in qutilta wa hurriqta. Pertama, Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Muaz bin Jabal, la tusyrik billah, janganlah engkau melakukan kesyirikan sama sekali. Jangan menyekutukan Allah SWT dalam ibadah apapun. Wa in qutilta wa hurriqta, walaupun engkau dibunuh, walaupun engkau dibakar. Kita sebagai seorang manusia, tugas kita dalam kehidupan kita ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyampaikan kepada kaumnya supaya mereka beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan itu merupakan dosa yang paling besar. Ketika Rasulullah SAW ditanya apa dosa besar yang paling besar, beliau mengatakan bahwa dosa yang paling besar adalah al-isyraku billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna syirka la zulmun azim." Kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Disebut kesyirikan itu sebagai kezaliman yang paling besar karena kezaliman itu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ketika orang tidak mempersembahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia mempersembahkan ibadah bukan kepada yang berhak menerimanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang melakukan kesyirikan dikatakan sebagai orang yang melakukan kezaliman yang paling besar. Apabila seseorang meninggal dalam melakukan kesyirikan, tidak bertobat kepada Allah SWT, maka dia masuk neraka dan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan mati di atas kesyirikan itu, maka dia kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Berbeda dengan orang melakukan dosa besar, di bawah dosa syirik, itu dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Barangkali Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, barangkali Allah SWT mengazabnya terlebih dahulu, kemudian masukkannya ke dalam surga. Berbeda dengan dosa syirik. Kalau orang meninggal belum bertobat dari kesyirikannya, maka dia masuk neraka dan kekal dalamnya selama-lamanya. Oleh sebab itu, kita harus menjauhi
segala bentuk kesyirikan dalam kehidupan kita ini. Jauhi segala bentuk ibadah yang dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta ya kesembuhan, meminta ya kesuksesan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pesan Rasulullah SAW yang kedua kepada Muaz bin Jabal, kata Rasulullah SAW, wala ta'uqanna walidaika, dan janganlah kamu durhaka kepada kedua orang tuamu. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malika, walaupun kedua orang tuamu memerintahkan kamu untuk meninggalkan hartamu dan keluargamu. Ini wasiat yang paling penting setelah wasiat untuk bertauhid dan menjauhi syirik, yaitu berwasiat untuk berbakti kepada kedua orang tua dan menjauhi segala bentuk kedurhakaan. Kata Rasulullah SAW, janganlah engkau durhaka kepada kedua orang tuamu, ya, walaupun keduanya memerintahkan kamu meninggalkan hartamu dan meninggalkan keluargamu. Ya, hak yang paling besar setelah hak Allah SWT adalah hak orang tua. Oleh sebab itu dalam Al-Quranul Karim, setelah perintah beribadah kepada Allah SWT, selalu ya ada perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah, janganlah kalian menyekutukan ia dengan sesuatu. Ya, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Allah SWT setelah memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah SWT, Allah perintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Berbakti kepada kedua orang tua itu adalah kewajiban yang paling besar setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi ya kewajiban yang lebih besar setelah bertauhid selain berbakti kepada kedua orang tua kita. Oleh sebab itu seorang muslim ya, apalagi yang mengetahui ilmu agama, dia mesti berbakti dengan perkataan, dengan perbuatan kepada kedua orang tuanya. Dia mesti melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati kedua orang tuanya, tidak membuat kedua orang tuanya kecewa, tidak membuat kedua orang tuanya sedih, tidak membuat orang tuanya kemudian meneteskan air matanya. Dia harus membuat kedua orang tuanya bangga. Ya, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat orang tua kita kecewa. Ya, ini bentuk bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Lembutkan perkataan ya kepada kedua orang tua, dan ya dengarkan perintahnya. Kerjakan apa yang beliau perintahkan, apa yang diperintahkan oleh keduanya selama kita sanggup untuk melakukannya. Patuhi nasihat-nasihatnya. Doakan kedua orang tua kita yang masih hidup, apalagi yang telah meninggal dunia. Ya, kemudian tawaduklah di depan kedua orang tua kita. Jangan membantah, jangan melawan. Zaman sekarang ini anak ya mulai kurang hormat kepada kedua orang tuanya, selalu menjawab, selalu membantah, ya. Selalu melakukan hal-hal yang membuat kesal kedua orang tuanya. Ini tidak dibolehkan. Sebab hak yang paling besar setelah hak Allah Subhanahu wa taala adalah hak kedua orang tua kita. Dan perintah berbakti kepada kedua orang tua kita ya bukan hanya perintah bagi umat Islam. Nabi-nabi terdahulu juga memerintahkan hal yang sama kepada umatnya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan wasiat yang selanjutnya kepada Muaz bin Jabal. Kata Rasulullah SAW, "Wala tatrukanna salatan maktubatan." Janganlah engkau sekali-kali meninggalkan salat yang wajib. Ya, muta'ammidan secara sengaja. Ya, fa inna man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah. Faqad bari'at minhu zimmatullah. Kata Rasulullah SAW dalam wasiatnya yang ketiga kepada Muaz bin Jabal, janganlah sekali-kali engkau meninggalkan salat yang wajib secara sengaja. Sengaja tidak mengerjakan salat. Ya. Baik satu salat sekalipun, ini dilarang untuk ditinggalkan. Ya, karena kewajiban yang paling besar setelah bertauhid ya terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah mengerjakan salat yang 5 waktu. Hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah perintahkan kita untuk menjaga salat ini, bukan sebatas menegakkan, menjaganya. Ya, di antara bentuk penjagaannya adalah senantiasa melaksanakannya pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu terhadap orang mukmin ada waktu-waktunya yang telah ditentukan. Jangan tinggalkan salat secara sengaja. Ini perintah Rasulullah kepada sahabat. Ya, satu salat saja tidak boleh tinggalkan. Ya, banyak yang meninggalkan salat. Salat asar terutama. Ya, karena ketika itu orang sedang capek, ya sehingga dia meninggalkan salat. Padahal Rasulullah SAW bersabda, ya, man taraka salatal asri muta'ammi man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, gugur amalnya hari itu. Ya.
Oleh sebab itu kita mesti perhatikan solat ini. Apapun kesibukan kita, apapun pekerjaan kita, kalau sudah datang waktu solat, ya solat. Ya, jangan diabaikan, jangan ditinggalkan, jangan ditunda-tunda. Sebab kalau ditunda, mungkin saja kita lupa atau ada kesibukan-kesibukan yang lain yang menyebabkan kita tidak mengerjakan solat. Kerjakan solat dimanapun kita berada. Ya, dalam keadaan apapun, jangan pernah meninggalkan solat yang wajib ini. Ini adalah pesan Rasulullah SAW kepada Muaz sekaligus kepada kita semua. Kalau orang sengaja meninggalkan solat, maka dia terlepas dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak musibah, banyak cobaan, banyak fitnah yang menimpa dia dalam kehidupan dia karena tidak lagi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menjaga solat 5 waktu ini itu adalah pembeda antara seorang muslim dengan yang bukan muslim. Kata Rasulullah SAW, al-ahdul lazi bainana wa bainal kufri tarkus salah. Pemisah antara kita sebagai seorang muslim dengan yang bukan muslim adalah meninggalkan solat. Orang yang meninggalkan solat, dia terjatuh ke dalam dosa besar. Ya, orang yang meninggalkan solat, dia melakukan apa? Dosa besar. Tetapi kalau orang ya tidak mengakui adanya kewajiban solat, ya, mengingkari kewajiban solat, ini bukan lagi orang muslim. Ya, berbeda hukumnya antara orang yang meninggalkan solat dengan orang yang mengingkari kewajiban solat. Kalau orang meyakini kewajiban salat, meskipun dia ya sesekali meninggalkan salat, maka ini tetap dikatakan sebagai seorang muslim, bukan orang kafir. Tetapi dia melakukan dosa besar. Bahkan diperselisihkan hukum orang seperti ini oleh ulama, apakah dia muslim atau tidak. Tapi kalau orang mengingkari kewajiban salat, dia mengatakan tidak ada salat dalam Islam, ya, tidak ada kewajiban salat 5 waktu dalam Islam. Ini orang mengingkari kewajiban salat, maka ini adalah orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis kata Rasulullah, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus salah. Pembeda antara seseorang dengan kesyirikan dan dengan kekufuran adalah meninggalkan salat. Kemudian Rasulullah SAW memberikan wasiat yang selanjutnya. Kata Rasulullah SAW, wala tashrabannal khamra fa innahu ra'su kulli khati'ah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau sekali-kali meminum khamar karena dia merupakan sebab segala perbuatan buruk. Rasulullah SAW mengingatkan sahabatnya mulia Muaz. Muaz tidak pernah melakukan hal-hal itu. Tapi Rasulullah SAW ingatkan kepada kita. Maka kita semua sekarang ini, saya nggak pernah melakukan hal itu Ustaz. Memang nggak pernah. Tapi perlu diingatkan. Perlu untuk diingatkan agar kita tidak terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hadis ini. Dan juga dalam hadis-hadis yang lain. Apa pesan Rasulullah yang kelima? Wala tashrabannal khamra. Janganlah kamu sekali-kali minum khamar. Kemudian Rasulullah sebutkan kenapa dilarang minum khamar. Kata Rasulullah, fa innahu ra'su kulli fahisyah. Sesungguhnya minum khamar itu adalah sebab segala perbuatan buruk di dunia ini. Orang membunuh, orang yang merampok, mencuri, ya, bahkan ya melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang lainnya. Di antara sebabnya adalah karena minum khamar. Kalau orang sudah minum khamar, hilang akalnya. Sedangkan akal itu adalah pembeda kita dengan makhluk Allah yang lain. Pembeda kita dengan binatang adalah akal. Yang membedakan kita dengan binatang adalah akal. Nah sekarang kalau orang melakukan hal-hal yang membuat hilang akalnya, maka tidak ada bedanya dengan binatang. Oleh sebab itu, kelebihan kita dari binatang adalah akal kita, bukan kekuatan, bukan kecantikan, bukan kegagahan. Yang membedakan kita adalah akal kita. Oleh sebab itu akal ini mesti dijaga dari segala yang merusaknya, termasuk di antaranya khamar. Apalagi di zaman sekarang ini, ya bukan hanya khamar, bukan hanya minuman keras, ya miras, tapi banyak lagi bentuk-bentuknya yang lain. Narkoba, ya ganja, narkotika dengan berbagai namanya, semuanya termasuk ke dalam apa? Khamar. Karena dia ya ilatnya sama, sebabnya sama dengan khamar, yaitu menghilangkan akal. Segala yang dikonsumsi oleh manusia berpotensi menghilangkan akalnya, itu termasuk dalam apa? Khamar. Sedikit atau banyak hukumnya sama, tidak boleh dilakukan. Ini yang laki-laki, hati-hati dalam bergaul. Karena banyak di luar sana yang mencoba merusak pemuda-pemuda Islam ini. Dengan khamar, dengan narkotika, disuruh coba sekali, 2 kali, akhirnya ketagihan. Dan kalau sudah ketagihan, sulit sekali untuk menghentikannya. Oleh sebab itu, kita semua mesti mengingat pesan Rasulullah SAW, jangan sekali-kali minum khamar. Dan dalam Al-Quran, Allah SWT yang berkali-kali melarang seorang muslim untuk ya meminum apa yang disebut dengan khamra. Qul innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW ya mewasiatkan Muaz dengan wasiat yang selanjutnya. Kata Rasulullah SAW, wa iyyaka wal ma'siyata, jauhilah oleh engkau segala bentuk maksiat, segala bentuk dosa kepada Allah Subhanahu wa taala.
segala bentuk pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala, jauhi semuanya. Fa inna bil ma'siyati halla sakhatullah azza wa jalla. Karena dengan maksiat akan turunlah kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jauhi segala dosa. Jangan melakukan dosa. Ya. Tahan diri kita dari melakukan dosa apapun. Karena kata Rasulullah SAW, kalau kalian melakukan dosa, maka akan datanglah kemurkaan dari Allah SWT. Sebagaimana dikatakan, tidaklah turun bencana kecuali karena apa? Karena maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Bukankah umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah karena maksiat yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terjadi berbagai macam penyakit, musibah, bencana, di antara sebabnya adalah karena maksiat yang dilakukan oleh manusia. Oleh sebab itu, hindari segala bentuk maksiat. Kalau kita sudah terjatuh ke dalam bentuk maksiat apapun, yang kecil ataupun yang besar, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya orang terjaga dari dosa ya secara sempurna itu mungkin sulit. Dia pasti terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Bagaimana? Kalau sudah terjatuh ke dalam dosa, maka ya bertaubatlah sesegera mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunda-tunda. Karena kalau ditunda mungkin umur kita sudah tidak ada. Ya, ketika kita melakukan dosa, melakukan maksiat, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Ya, bersegeralah kalian mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Wasabiqu ila magfiratin min rabbikum. Dan ya dahulilah yang lain dalam mendapatkan ampunan dari ya Rabb kalian. Kemudian Rasulullah SAW mewasiatkan Muaz ibnu Jabal dengan suatu wasiat yang penting bagi kaum muslimin yang sedang ya ikut dalam perperangan untuk membela agama Islam. Kata Rasulullah SAW, wa iyyaka wal firara minaz zahfi wa in halakan nas. Janganlah engkau lari dari medan perperangan sekalipun semua orang telah meninggal dunia. Ini kalau ya kaum muslimin diwajibkan untuk berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak boleh kabur dari medan perang. Ya, karena takut, karena gentar kepada musuh. Ya, dia tidak boleh lari dari medan perang. Dia harus bertahan di tempat itu. Ya, tidak boleh meninggalkan medan perang meskipun teman-temannya yang lain sudah meninggal semua. Dia harus tetap di situ. Ya. Karena kata Rasulullah SAW, di antara 7 dosa besar adalah apa? Wal firaru minaz zahfi. Lari dari medan perang. Ini adalah sebuah bentuk dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Misalnya ketika musuh jumlahnya 2 kali lipat pasukan kaum muslimin. Nah, itu dia boleh melarikan diri dari ya medan perang tersebut untuk bergabung dengan kaum muslimin yang lain. Ya, tapi karena takut, ya, takut menghadapi musuh, ini tidak dibolehkan lari dari situ. Seorang muslim harus menjadi orang yang pemberani dalam mengucapkan kebenaran, dalam menyampaikan kebenaran, dalam membela agama. Kalau perlu dengan nyawanya, ya, dia membela agama ini. Dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diwajibkan oleh penguasa muslim, maka dia harus bersedia untuk ya berangkat ke medan jihad walaupun dengan mengorbankan nyawanya sekalipun. Kalau meninggal seorang muslim dalam perperangan, alhamdulillah, dia syahadah, mendapatkan kesyahidan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mewasiatkan Muaz, yaitu tentang hal yang mungkin terjadi setelah masa Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, wa in halakan nasu wa iza asaban nasu mautani wa anta fihim fasbut. Kalau seandainya ada musibah, wabah yang menimpa manusia, seperti beberapa tahun yang lalu ada COVID-19, ya, maka apa yang dilakukan oleh seorang muslim? Kata Rasulullah SAW, fasbut, tetaplah di tempat engkau. Ya, jangan pergi ke tempat lain yang tidak ada wabah di situ. Ini petunjuk Rasulullah SAW. Ya, 14 abad yang lalu sebelum ada ya wabah seperti zaman sekarang ini. Kalau ada wabah taun yang menimpa sebuah negeri, tetaplah kamu di situ. Jangan pergi keluar karena mungkin kamu akan membawa penyakit itu, wabah itu keluar. Ini adalah tindakan preventif yang diajarkan oleh Rasulullah, tindakan pencegahan terhadap penyakit yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan Muaz bin Jabal melaksanakan ya apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Maka Muaz bin Jabal setelah Rasulullah meninggal, beliau tinggal di negeri Syam. Ya. Dan di negeri Syam itu pernah terjadi taun, pernah terjadi wabah yang banyak sekali orang yang meninggal. Maka Muaz melaksanakan wasiatnya. Inilah hebatnya para sahabat. Ya, Rasulullah SAW memesankan supaya jangan
keluar dari negeri yang di situ ada wabah. Dan Muaz ketika tinggal di negeri Syam, di situ ada wabah yang besar, banyak sahabat-sahabat yang mulia yang meninggal, dan beliau tetap di negeri Syam, tidak pindah ke negeri yang lain. Bahkan keluarganya, istrinya, anaknya meninggal semua dalam wabah tersebut. Muaz tetap dengan wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah para sahabat. Mereka tidak sebatas mendengarkan ya dan mengetahui wasiat dari Rasulullah SAW, tapi juga mengamalkannya, menerapkannya. Walaupun berat, mereka tetap mengamalkan pesan-pesan wasiat-wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW memberikan 3 wasiat kepada Muaz, tapi 3 wasiat ini adalah terkait dengan tanggung jawab seseorang terhadap keluarganya. Yang pertama kata Rasulullah SAW, berilah nafkah kepada keluargamu sesuai dengan kesanggupanmu. Kemudian wala tarfa'anhum asaka, dan janganlah engkau mengangkat tongkat engkau dari keluargamu. Adaban sebagai sebuah pendidikan. Maksudnya Rasulullah SAW memerintahkan Muaz untuk senantiasa memberikan nafkah kepada keluarganya sesuai dengan kesanggupannya, ya, sesuai dengan kemampuannya. Jangan diabaikan tanggung jawab kepada keluarga. Kemudian janganlah engkau mengangkat tongkat engkau dari mereka sebagai pendidikan. Maksudnya buat mereka terus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diabaikan pendidikan terhadap anak-anak. Karena banyak orang tua yang mengabaikan pendidikan anaknya. Dibiarkan saja. Bagi mereka yang penting memberikan makan, memberikan minum, memberikan fasilitas. Adapun tauhidnya, ibadahnya, akhlaknya, banyak yang mengabaikannya. Sebagaimana yang kita lihat pada hari ini. Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan sahabat yang mulia Muaz bin Jabal agar beliau terus memperhatikan keluarganya. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah SAW, wa akhifhum fillah, buatlah mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang bisa menahan diri kita dari terjatuh ke dalam berbagai bentuk maksiat, dosa, pelanggaran, mukhalafah adalah adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua harus menumbuhkan rasa takut dalam diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, Allah murka, Allah marah kepada kita semua. Ya, kalau takut kepada manusia itu adalah takut yang nilainya sangat sedikit. Ketika orang tidak ada, mungkin seseorang akan melakukan dosa dan pelanggaran. Ya, banyak kita lihat ketika ada orang yang mengawasi, dia tidak melakukan pelanggaran. Tetapi ketika tidak ada yang melihat dia, dia kembali melakukan pelanggaran. Tetapi beda dengan takut kepada Allah SWT. Sebab itu Rasulullah SAW memesankan kepada Muaz agar Muaz ini membentuk rasa takut dalam diri keluarganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita takut kepada Allah dimanapun kita berada, maka kita akan menahan diri kita dari melakukan maksiat dan senantiasa taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Segala wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah wasiat yang agung, yang mulia, yang berharga, yang kalau kita kerjakan dan terapkan, aplikasikan dalam kehidupan kita, kita akan berbahagia dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.